adalah aset terpenting dalam membangun masa depan suatu bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah sangat konsen pada sektor pendidikan dengan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Guna memenuhi tuntutan perkembangan industri yang berbasis 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merevitalisasi sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Baik, Ibu, mulai pembelajaran pada siang hari ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun pandemi seperti ini harus tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan pastinya harus tetap semangat belajar jarak jauh ya. Memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan minggu lalu dengan Bu Indah sudah membahas materi mengenai profil entrepreneur dan peluang kerja di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai elemen 4, yaitu lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, harapan Ibu setelah mempelajari materi ini nanti kalian dapat menjelaskan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Oh iya anak-anak, jangan lupa untuk link presensi sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Silakan bisa diakses sampai nanti jam 8 malam, dan jangan lupa ada bukti screenshot mengikuti pembelajaran dengan Google Meet ini ya. Masuk ke materi siklus akuntansi, ada yang tahu apa itu siklus akuntansi? Sepertinya belum deh. Baik, kalau begitu Ibu akan menayangkan video. Nanti silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya salon. Salon menyediakan jasa seperti pengururan, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana dengan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebuah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengesaran, dan tahap laporan. Lihat video tadi, jadi pengertian siklus akuntansi itu adalah urutan proses dalam suatu perusahaan yang dimulai dari menganalisis transaksi-transaksi, mencatat, kemudian menyusun laporan keuangan, dan terakhir diakhiri dengan proses mempersiapkan aktiva akuntansi untuk periode berikutnya. Nah, siklus akuntansi itu biasanya terjadi dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, untuk tahapannya sendiri secara umum ada 3, yaitu tahap pencatatan, tahap pengesaran, dan tahap pelaporan. Nah, kita akan bahas satu persatu tahapannya. Untuk tahapan pertama, yaitu tahapan pencatatan. Di sini, yang pertama kali dilakukan yaitu transaksi. Nah, apa sih transaksi itu? Transaksi adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar atau handal untuk dicatat. Jadi, transaksi usaha yang dalam perusahaan itu merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Nah, untuk contoh dari transaksi bisnis itu ada pembelian barang, bisa secara tunai atau kredit, kemudian ada membayar beban, ada menerima piutang, membayar hutang, menerima pendapatan, dan lain-lain. Nah, kemudian dari transaksi tadi, itu dibuatkan bukti transaksi atau dokumen transaksi yang berisi perincian data keuangan yang terjadi. Dokumen transaksi juga merupakan alat bukti keuangan yang wajib disimpan karena ketika terjadi kesalahan pencatatan, ketika ada komplain, ketika ada pemeriksaan, itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Untuk macam-macam bukti transaksi itu sebenarnya ada banyak ya. Nah, di sini Ibu contohkan itu ada faktur, ada kwitansi, ada memo, nota debit atau nota kredit, nota kontan, cek, dan biliet giro. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, di sini jurnal itu adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologi dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Nah, pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, itu terdapat jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Untuk bentuk jurnal umumnya bisa dilihat, itu ada tanggal, ada keterangan, ada kolom debit dan kredit.
Nah, contohnya dari jurnal umum tuh, ini semisal tanggal 1 Juli 2021 dibeli peralatan kantor secara tunai dengan harga 350. Nah, jurnalnya bagaimana, Bu? Gitu kan. Nah, di sini karena dia melakukan pembelian barang secara tunai, jadi dia jurnalnya perlengkapan kantor debit dan kas kredit. Nah, beda lagi kalau semisal dia membeli perlengkapan kantor secara kredit, berarti dia berhubungan dengan hutang. Nah, nanti tuh jurnalnya berubah menjadi perlengkapan kantor debit dan hutang kredit. Itu deh, paham nggih? Itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi siklus akuntansi ini tadi? Bisa. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, mikrofonnya bisa dihidupkan nggih, atau bisa lewat chat. Apakah sudah paham anak-anak? Udah. Mau mengingatkan, jangan lupa untuk men-screenshot sebagai bukti mengikuti GMAT ini untuk absensi kalian nggih. Ya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini nanti Ibu akan melanjutkan pembelajaran di grup WhatsApp, yaitu Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Nah, namun sebelumnya silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu ya, berjumlah 6 orang. Atau boleh menggunakan kelompok yang minggu kemarin. Nanti pada akhir pembelajaran, Ibu juga akan memberikan evaluasi kepada kalian, yaitu berupa soal pilihan ganda berjumlah 20. Nanti bisa diakses sampai pukul 12 malam. Nanti Ibu kirim di grup WhatsApp juga. Untuk pembelajaran GMAT pada siang hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Dan kita lanjutkan ke grup WhatsApp. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa live